Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus dimanapun berada. Hari ini kita akan bersama membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Yang kita ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 14. Mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal 6, ayat 1 sampai 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambarkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman ini di dalam hati, melakukannya, dan membagikan kebenaran ini kepada banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita mengerti dan memahaminya dengan baik. Rasul Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan retorika. Jawabannya jelas ada di dalam pertanyaan itu. Pertanyaan yang pertama ialah, apakah kita boleh berbuat dosa atau tekun berbuat dosa karena toh Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia, mengampuni kita, berbelas kasihan kepada kita. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Seringkali kita mendengar atau kita sendiri bertindak seperti itu. Tuhan adalah Tuhan yang baik, mengasihi dan mengampuni kita. Kalaupun kita berdosa, Tuhan pasti menerima kita kembali, dan kita hanya mengampuni dan mengakui kesalahan kita kepada orang lain, dan kita memohon pengampunan kepada Tuhan, dan kita menerima pengampunan dari orang lain. Itu cukup. Ini untuk memberikan suatu kenyataan bahwa kekristenan kita seperti itu adalah kekristenan yang kerdil. Karena kita menganggap remeh kasih karunia Allah dan menganggap lumrah perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena kita menganggap bahwa kita masih di bumi ini, kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, kita ada di antara orang berdosa, jadi bisalah sesekali kita berdosa, karena kita memang tidak sempurna. Atas alasan itu, kita meremehkan kasih karunia Allah. Toh akhirnya kita bermohon kepada Tuhan meminta pengampunan. Dan itu repetisi terjadi. Pengulangan demi pengulangan, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ada kalanya kita memang menghentikan perbuatan dosa, tetapi kebiasaan buruk, ketidakbenaran, masih terus kita kerjakan. Mengapa demikian? Karena anggapan yang tidak tepat tadi. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Ini pertanyaan retorika yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jawaban Rasul Paulus tegas, tidak. Bukan karena Allah tidak mengasihi kita, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Atau Allah menghentikan pengampunannya kepada kita, sehingga kita tidak boleh bertekun dalam dosa lagi. Tetapi karena kita tidak menghargai, tidak menghormati, dan menganggap remeh kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, ada pengajaran yang menganggap dan memberikan pengertian seperti ini. Tuhan itu beranugerah, Tuhan itu Maha Pengampun, kita itu anak-anaknya. Maka apapun yang sudah kita lakukan, dan yang sedang kita lakukan, dan akan kita lakukan, sekalipun itu berdosa, kita sudah menerima pengampunan. Jadi pada posisinya kita adalah orang yang sudah dan selalu berada dalam pengampunan. Tentu anggapan ini sangat keliru, karena menunjukkan betapa remena, rendahnya, dan tidak berdayanya kekuatan Allah untuk mematikan dosa di dalam hidup kita. Dan betapa tidak bertanggung jawabnya kita di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kenapa kita harus punya pikiran seperti itu? Karena sesungguhnya kita tidak mengenal kasih karunia Allah yang sejati. Kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Sehingga kita bertindak dan berpikir sejahat itu. Itu Rasul Paulus sebabnya memberikan satu jawaban yang tegas, sekali-kali tidak. Jangan bermain-main dengan dosa, dan jangan meremehkan, merendahkan, melecehkan kasih karunia Allah. Mengapa demikian? Di dalam pertanyaan yang berikutnya, Rasul Paulus memberikan suatu dasar, alasan yang dapat kita pikir renungkan dengan utuh. Yaitu dengan pertanyaan, kita masih hidup di dalamnya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Kita telah mati bagi dosa. Mengapa kita bisa mati bagi dosa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selamanya. Kita tidak boleh meremehkan, melecehkan, dan menghina karya penebusan Kristus. Kristus sudah menggantikan kita di atas kayu salib, yang seharusnya kita menerima hukuman dan murka Allah kita tanggung, tetapi karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, karena belas kasihan-Nya, kita digantikan oleh-Nya. Substitusi ini bukan murahan, karena yang digantikannya adalah kita yang berdosa. Dan penggantinya adalah anak Allah yang inkarnasi, yang tidak berdosa, yang kudus. Selain itu, bukan hanya disalibkan saja dalam pengertian hanya sampai penderitaan, namun ia sendiri menyerahkan nyawanya. Karena upah dosa adalah kematian. Dan kita seharusnya memang mengalami kematian. Bukan hanya kematian fisik, bukan hanya kematian rohani, tetapi terlebih mengerikan dan menakutkan ialah kematian kekal. Dalam posisi yang seperti itulah kematian Yesus mematikan kematian yang seharusnya kita alami. Berdasarkan kasih karunia yang seperti itulah, seharusnya kita tidak lagi bertekun dalam dosa. Seharusnya, sewajarnya, lumrah kalau kita tidak lagi berbuat dosa. Mengapa? Ada kasih karunia yang sungguh sangat ajaib, yaitu penebusan Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Apa alasannya? Karena melalui kematian Yesus Kristus, bukan saja kita tidak mengalami penghukuman, dan kita juga tidak mengalami maut, tetapi juga kita menerima pengampunan. Pengampunan dari Allah yang murka itu. Dan juga kita diterima menjadi anaknya di dalam kesatuan kita dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah yang dimaksud dengan dibenarkan oleh Allah. Dalam kasih karunia yang dibenarkan oleh Allah inilah, maka kita sewajarnya tidak lagi bertekun dalam dosa dengan alasan apapun. Kita sewajarnya berjuang mematikan dosa dalam hidup kita. Tentu ini tanggung jawab kita di dalam kekuatan kuasa Roh Allah. Itu hal yang penting, yang menjadi pertanyaan dan jawaban retorika dari Rasul Paulus pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini juga dikaitkan bagaimana di dalam kematian Yesus Kristus itu, kita mengalami pembaptisan.
Maksudnya seperti apa? Di mana kita telah berada di dalam suatu situasi yang diinisiasi sebagai orang-orang yang turut mati bersama Yesus. Jadi sesungguhnya pada peristiwa salib Yesus Kristus di atas bukit Golgata itu, kita di sana juga, Yesus mewakili kita, orang-orang pilihannya. Dan ia ada di sana, kita pun terhisap ada di sana, dan kita di sana mengalami kematian bersama Yesus. Jadi sesungguhnya hukuman itu kita tanggung, tetapi tanggungannya itu ada di dalam Kristus. Sehingga kita tidak lagi nantinya mengalami kematian kekal, bahkan saat ini kita sedang mengalami kehidupan yang baru karena kematian rohani sudah tidak lagi kita alami, karena kita sudah berada di dalam kematian Yesus. Dan kematian kita sudah ada di dalam kematian Yesus. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang penuh dengan pengampunan, belas kasihan, pembenaran dari Allah. Karena itu, jangan lagi berbuat dosa. Mengapa? Ya karena kita sudah mati akan dosa itu. Dosa itu sudah dimatikan. Adalah aneh dan tidak masuk akal kalau yang sudah mati itu muncul kembali, hadir kembali. Kita harusnya menyadari bagian penting ini. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan tidak boleh bertekun dalam dosa dengan alasan apapun. Karena kita sudah mati. Kita sudah dibaptis dalam kematian. Namun bukan berhenti di sana saja. Hal yang paling penting dan yang paling perlu untuk kita renungkan kembali, bagian yang berikutnya adalah kita disatukan di dalam kebangkitan Yesus. Ini menjadi jaminan kehidupan. Karena tadinya kita kan sudah disatukan di dalam kematian Yesus. Kematian kita ada di dalam kematian Yesus, dan kita menerima pengampunan dan diterima sebagai anak Allah. Tapi tidak berhenti di sana, tidak cukup hanya itu, karena di sana hanya untuk menunjukkan bahwa kita memang telah mengalami kematian di dalam kematian Yesus. Hal yang paling penting adalah kesatuannya dengan kebangkitan. Di dalam kebangkitan Yesus, kita mengalami kehidupan yang baru. Disinilah satu keunikan kehidupan iman kita. Di mana di dalam kebangkitan Yesus, kita pun ada di dalamnya. Kita pun mengalami kebangkitan itu, mengalami hidup yang baru itu. Dan di sanalah kita menerima jaminan hidup, bukan hanya hidup yang kita hidupi saat ini, dengan hubungan kita kembali dipulihkan dan diperdamaikan melalui Yesus Kristus yang bangkit itu, tetapi kehidupan di masa yang akan datang di langit dan bumi yang baru. Jaminan ini dapat terjadi karena kita ada di dalam kesatuan dengan Kristus. Siapakah yang mengerjakan itu di dalam kehidupan kita? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Berdasarkan anugerah Allah, dan di dalamnya lah kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Itulah sebabnya jangan lagi bertekun dalam dosa. Karena kita bukan lagi milik kita sendiri, dan karena kita sudah mengalami hidup baru. Kalau hidup lama sudah berlalu, hidup baru yang terus kita hidupi sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam ayat 5, ini konklusi dari pertanyaan-pertanyaan retorika yang diberikan oleh Rasul Paulus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Disatukan bersama dengan Kristus, kita ada di dalam kematiannya, kita ada di dalam kebangkitannya, dan kita bersama-sama menikmati hidup yang baru. Dengan kuasa dan kekuatan seperti itulah kita dapat mematikan dosa dan menyatakan kemenangan atas segala pencobaan apapun. Lalu bagaimana kita memahami tentang tesis kesatuan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus ini? Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita karena Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus yang menarik kita untuk bisa memahami tentang hal itu, dan Bapa menarik kita kembali kepadanya di dalam kasih-Nya, di dalam Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan, kita bebas dari dosa asal, hidup dalam Kristus, mati bagi dosa, dan hidup baginya. Kesatuan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu bersifat mistis.
Tidak mudah untuk dimengerti oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang sungguh-sungguh nyata-nyata adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tapi kenyataan hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah mengalami hidup yang baru, di bumi yang fana ini dengan tubuh yang masih lama ini, dan masih berada di dalam dunia yang berdosa ini, kita mengalami pergumulan, kita mengalami perjuangan iman, kita berhadapan-hadapan dengan kuasa kegelapan, orang-orang jahat, dan tentu keadaan kita sendiri. Nah, pada saat seperti itu ada antitesis yang kita sedang hadapi, di mana kita masih mungkin berdosa. Masih mungkin berdosa walaupun status kita bukan lagi orang berdosa. Kita orang yang dibenarkan secara definitif, kita orang kudus. Tetapi kenyataannya kita masih jatuh bangun. Sesekali kita masih berdusta, melakukan tindakan-tindakan yang tidak beres, dan melakukan hal-hal yang buruk. Itu yang terjadi menjadi kenyataan hidup kita. Nah, pada momen-momen seperti itulah kita menyadari bahwa kita sedang berjuang. Dan perjuangan kita tidak bisa sendirian. Karena kita lemah, kita rapuh, kita punya kekurangan, dan kita punya keterbatasan. Saat kita mengalami perjuangan iman menghadapi perbuatan dosa yang bercokol mungkin masih ada di dalam diri kita atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita, maka kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan kekuatan dari Allah. Kita memerlukan kasih-Nya, menopang, memelihara, menjaga kita. Kita memerlukan firman Tuhan di dalam hati kita untuk melawan segala tindakan pikiran yang di dalamnya ada kejahatan, ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan. Kita berjuang mematikan dosa. Ini antitesis yang perlu kita lakukan. Karena kita bisa jatuh bangun di sini. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Tapi kenyataannya kita jatuh bangun. Kita mengalami suatu proses. Namun kita harus ingat, pengudusan yang Tuhan kehendaki secara progresif itu menjadi tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan menolong kita, di mana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan keberdosaan itu. Sehingga kita bisa berkemenangan, menyerahkan anggota tubuh kita bagi kebenaran. Lalu bagaimana kita bisa menang menghadapi semua dosa itu, perbuatan jahat itu, tindakan ketidakbenaran itu? Bagaimana kita dapat memiliki hidup yang kudus dalam keseharian kita? Sintesisnya adalah penyerahan diri total kepada Tuhan. Penyerahan diri total itu berarti kita betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kita tidak meremehkan kasih karunia Allah, kita tidak mau bertekun dengan dosa, tetapi kita juga harus berjuang betul-betul menyerahkan total. Bukan hanya berbicara di dalam hati, tapi seluruh anggota tubuh kita tidak terpisahkan antara yang rohani dan yang jasmani. Hati dan kehidupan kita, jiwa dan raga kita. Semuanya satu persatu kita gunakan untuk senjata kebenaran. Makin kita gunakan hal-hal yang kita dulu gunakan untuk hal yang buruk, sekarang kita gunakan untuk hal yang baik, maka kita semakin mematikan dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, lagi-lagi kita diingatkan oleh Rasul Paulus, karena ini adalah firman Tuhan, dinyatakan demikian, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Mengapa tidak dikuasai lagi oleh dosa? Sekalipun mungkin jatuh bangun, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kiranya renungan, refleksi, dan pengertian kita mengenai hidup kudus semakin lama, semakin mendasar di dalam keseharian kita. Hidup kudus bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga pengalaman hidup. Hari lepas hari kita harus menyadari bahwa hidup kita makin meningkat kekudusannya. Kita memang tidak akan sempurna, dan nantinya lah baru kita disempurnakan, tetapi kita tidak bisa karena dasar itu kita tidak berjuang melawan perbuatan dosa. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Supaya dengan penyerahan total kita setiap hari dan penggunaan anggota tubuh kita bagi pekerjaan Tuhan, dapat mematikan dosa di dalam hidup kita dan berdampak bagi sesama. Sehingga dunia di sekitar kita setidak-tidaknya memiliki dampak dari kehidupan kekudusan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.